Bab 955. Raja Siluman Kecil yang Menakutkan. Raja Siluman Kecil. Wajah Grace Yu dan Liviana sang berubah. Di Kingsu, umat manusia memiliki 5 jenius, dan klan siluman juga memiliki jenius. Ini adalah 5 raja siluman kecil. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan sesungguhnya dari 5 raja siluman kecil ini. Karena mereka jarang datang ke dunia manusia, tentu saja ada alasan mengapa raja siluman di klan mereka mencegah mereka. Manusia ingin melindungi para jenius dari rasnya sendiri, begitu pula klan siluman. Namun kini, Dekan dan yang lainnya tak menyangka, Pitesia, salah satu raja siluman kecil, benar-benar datang. Wajah Dekan dan yang lainnya menjadi gelap. Di bawah kota Yunhai, berdiri seorang pria yang memakai kulit binatang. Kulit binatang itu tidak terlihat kasar, tetapi dibuat dengan sangat halus, bahkan lebih halus dari pakaian manusia. Namun, penampilan luarnya jauh lebih buruk daripada pakaian manusia. Pria berpakaian kulit binatang itu berambut panjang, sosoknya tidak kekar, sebaliknya malah agak kurus, memberi orang sebuah kesan lemah. Seluruh orangnya sama sekali tidak terlihat seperti raja siluman kecil yang legendaris. Di belakang pria berpakaian kulit binatang, terdapat jutaan King Kong. Para King Kong ini benar-benar gelap dan besar, dengan jari yang beberapa kali lebih besar dari orang dewasa. Berdiri dalam barisan di kejauhan, meskipun tidak bergerak, itu memberikan rasa penindasan yang kuat pada semua orang di tembok kota. Dan para King Kong ini, ketika mereka melihat pria berpakaian kulit binatang, mata mereka penuh dengan antusiasme dan rasa hormat. Pada saat ini, seorang pria melompat dari tembok kota dan berjalan menuju pria berpakaian kulit binatang. Hanya kamu saja sudah ingin menantang kakak senior Sandy. Cobalah bercermin, konyol sekali. Bukankah itu kakak senior Irfan Zhang yang baru saja naik ke setengah suci tingkat menengah? Hehe, sepertinya dia yang baru saja naik kekuatannya sudah tidak sabar untuk melatih tangannya. Baiklah, mari kita lihat kemampuan apa yang dimiliki oleh orang liar ini, beraninya berbicara untuk menantang kakak senior Sandy. Haha, siluman monster adalah binatang buas, mereka tidak mengerti apa artinya di atas langit masih ada langit. Mempunyai sedikit kekuatan, mereka pikir sudah tak terkalahkan di dunia. Dilihat dari aura yang terpancar darinya, paling-paling hanya setengah suci. Monster siluman setengah suci saja sudah berani menantang kakak senior Sangguan, benar-benar tidak tahu diri. Di kota, pria berpakaian kulit binatang itu melirik Irfan Zhang, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, terlalu lemah, tapi karena kamu sudah keluar, maka diamlah. Hanya berdasarkan kamu. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Irfan Zhang. Kemudian, tangannya menari-nari, dan sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari udara. Setelah tangan raksasa itu muncul, ruang di sekitar pria berpakaian kulit binatang tiba-tiba bergetar hebat, lalu Irfan Zhang meraung, dan tangan raksasa yang membawa kekuatan menakutkan menghantam ke arah pria berpakaian kulit binatang. Satu pukulan itu, gunung terguncang dan ruang hancur. Keterampilan hitam alam dewa kelas rendah. Orang-orang di tembok kota menjadi heboh. Mereka semua melihat pria berpakaian kulit binatang, ingin melihat bagaimana cara pria berpakaian kulit binatang ini menahannya. Di bawah tatapan mata semua orang, pria berpakaian kulit binatang tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, tangan raksasa itu langsung menamparkan kepala pria berpakaian kulit itu. Boom! Dengan suara keras, tangan raksasa itu hancur berkeping-keping,
dan pria berpakaian kulit binatang itu tidak dipukul hingga jadi gumpalan daging, tetapi tetap berdiri di sana, seolah-olah barusan bukan dia yang terkena telapak tangan raksasa itu. Di lapangan, semua orang tercengang. Melawan secara terang-terangan keterampilan hitam alam dewa. Irfan Zhang memandang pria berpakaian kulit binatang dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Pria pakaian kulit binatang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tingkat dewa, mungkin masih menarik, alam dewa terlalu lemah." Setelah berbicara, tubuhnya bergerak dan dia datang ke hadapan Irfan Zhang dalam sekejap. Irfan Zhang ketakutan dan akan melarikan diri. Pada saat ini, pria berpakaian kulit binatang tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit langsung kepala Irfan Zhang. Kemudian, di mata semua orang, pria berpakaian kulit binatang mulai memakannya. Dalam waktu tidak lama, Irfan Zhang dimakan hidup-hidup. Dimakan hidup-hidup. Melihat pemandangan ini, semua orang di tembok kota menjadi mati rasa, mundur beberapa langkah tanpa bisa ditahan, memandangi pria berpakaian kulit binatang dengan ngeri. Pria berpakaian kulit binatang menggulung lidahnya, menggulung sisa daging di sudut bibir ke dalam mulutnya, lalu menarik napas dalam-dalam dengan rakus, dan berkata, "Rasa manusia masih begitu enak." Sambil berkata, dia memandang ke arah tembok kota Yunhai lagi, lalu berkata, "Sandy Sangguan, kamu dikenal sebagai salah satu 5 jenius di dunia manusia. Mengapa kamu bahkan tidak berani keluar untuk bertarung? Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kota Yunhai. Kemudian, sebuah pelangi tiba-tiba melayang ke langit dari kota Yunhai. Pelangi itu melintasi langit dan akhirnya mendarat di gerbang kota Yunhai. Pelangi menghilang, lalu seorang pria muda berjubah putih muncul di hadapan semua orang. Pria itu mengenakan jubah putih bersih, ramping, rambut hitamnya terbang, alis seperti pisau, hidung mancung, ekspresi dingin, dan keangkuhan di sudut mulutnya. Sandy Sangguan. Di atas tembok kota, banyak orang bersorak. Nama 5 jenius sangat mengakar di hati masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 5 jenius adalah idola di hati semua anak muda di Qingzhou. Pada saat ini, setelah melihat Sandy Sangguan keluar, semangat banyak orang mendidih, terutama siswa perguruan Lautan Awan. Pada saat ini, semangat mereka sudah terbakar, mulai berteriak dengan heboh. Bahkan Aaron Feng dan yang lain dari halaman luar pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, karena Sandy Sangguan ini juga merupakan pujaan mereka. Sandy Sangguan, dengan satu tangan di belakangnya, memandang pria berpakaian kulit binatang, dan berkata, "Setelah bersusah payah begitu lama, apakah klan siluman akhirnya mau serius? Begini juga bagus. Setelah membereskan kalian, aku tinggal berkonsentrasi pada latihan. Setelah beberapa bulan, sudah bisa bertarung melawan Kasulou." Setelah kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba Sandy Sangguan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa muncul di langit. Tangan raksasa itu tiba-tiba mengepal di langit, lalu jatuh ke arah pria berpakaian kulit binatang di bawah. Kekuatan langit dan bumi. Satu pukulan saja sudah memancarkan kekuatan langit dan bumi. Di atas kota Yunhai, banyak orang terkejut dengan semangat membara. Pria berpakaian kulit binatang terkekeh, tapi tetap tidak menghindar, membiarkan tinju raksasa itu memukul badannya. Buk! Terdengar suara keras, pria berpakaian kulit binatang itu tidak terluka, tetapi pukulan Sandy Sangguan meledak di mata semua orang, dan kemudian berubah menjadi kekosongan. Semua orang membatu. Sandy Sangguan menyipitkan matanya sedikit,
muncul sedikit kesungguhan di matanya. Pria berpakaian kulit binatang menepuk-nepuk serpihan energi pada kulit binatang di tubuhnya, dan berkata, dibandingkan dengan saudara Kazu, kamu tidak hanya kalah 1 atau 2 poin. Tidak, harusnya dikatakan bahwa kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyamai dia. Kamu pernah bertarung melawan Kazu Lou? Sandy Sangguan bertanya dengan suara yang dalam. Pria berpakaian kulit binatang berkata, beberapa tahun yang lalu, saudara Kazu dan aku pergi ke Senzu di daratan tengah untuk mencari pengalaman. Tahukah kamu? Setelah melihat dunia luar, kamu akan menemukan apa yang kita sebut 5 jenius dan 5 raja siluman kecil di Kingsu sangat menggelikan. Dari saat kami melangkah ke Senzu di daratan tengah, kami sudah tidak menganggap diri kami jenius. Beberapa tahun kemudian, kami masih tetap seperti itu. Dan kalian, pada saat ini, masih berpuas diri dengan panggilan 5 jenius. Konyol dan menyedihkan. Wajah Sandy Sangguan gelap, dia berkata, tidak heran, beberapa tahun ini tidak ada berita tentang dia di Kingsu. Ternyata kalian pergi ke Senzu di daratan tengah. Tidak heran dia berani mengucapkan kata-kata arogan menantang seluruh jenius Kingsu. Itu bukan kata-kata arogan. Pria berpakaian kulit binatang berkata, di Kingsu, di bawah pendekar suci, memang tidak ada yang bisa jadi lawannya. Rasial Lu tidak bisa, pemulung tidak bisa, dewa ketiadaan tidak bisa, kamu, Sandy Sangguan, lebih tidak bisa lagi. Ayo, aku ingin lihat, seberapa kuat kalian yang pergi ke Senzu di daratan tengah, sehingga kalian memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ketika suara Sandy Sangguan jatuh, seluruh orangnya berubah menjadi pelangi dan melesat keluar. Pada saat yang sama, pria berpakaian kulit binatang juga berubah menjadi nyala api dan menghilang di tempat. Bum bum bum. Di langit, cahaya pelangi dan api bertabrakan bersama, dan kemudian suara raungan yang tak terhitung jumlahnya terus bergema dari langit. Langit redup, matahari dan bulan gelap. Energi hasil pertempuran antara keduanya secara langsung menyembunyikan sinar matahari, membuat seluruh langit menjadi redup. Di bawah, tak terhitung jumlah pendekar hitam klan manusia yang masih bersorak dan memanggil nama Sandy Sangguan. Di atas tembok kota, entah sejak kapan Dekan, Grace Yu dan yang lainnya sudah muncul di tembok kota. Semua orang tidak menyadari bahwa ekspresi Dekan dan yang lainnya saat ini sangat serius. Tubuh yang sangat kuat, bahkan keterampilan hitam alam dewa tingkat atas juga tidak bisa apa-apa menghadapinya. Di atas tembok kota, instruktur Zuo melihat ke langit dan tiba-tiba bergumam dengan suara rendah. Tubuh anak ini telah mencapai level suci setengah tingkat. Di samping instruktur Zuo, seorang orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, Sandy dalam bahaya. Tiba-tiba seorang pendekar suci tua lain berkata. Dekan melihat ke langit dan mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, dia baru berkata, Sekte Suci Awan dan Raja Kera benar-benar berani. Untuk membiarkan putranya tumbuh dewasa, tidak ragu untuk mengirim mereka ke Senzu di daratan tengah. Sungguh tindakan yang berani. Senzu di daratan tengah, orang kuat bagaikan awan, yang kuat memakan yang lemah. Kazu Lou dan Pitesia ini memang berbakat, ditambah Sekte Suci Awan dan klan Kera sangat mendukung mereka, kekuatan mereka sendiri telah menjadi sangat kuat. Sekarang, ditambah dengan pergi ke Senzu di daratan tengah untuk mencari pengalaman, dua orang itu sudah sangat berbeda baik dalam segi mentalitas dan visi mereka. Mentalitas dan visi telah berubah, secara alami kekuatannya juga akan berubah diikuti dengan upaya keduanya.
sedangkan Sandy dan yang lainnya. Pendekar suci berjubah hitam menghela nafas dengan suara rendah dan tidak lagi melanjutkan kata-katanya. Hati kita semua terlalu lemah. Dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu itu, untuk melindungi Sandy dan yang lainnya, kita akan mengirim pendekar suci untuk melindungi mereka hampir setiap kali mereka bepergian. Tidak disangka, ini malah mencelakai mereka. Bagaimana seekor harimau yang tumbuh dewasa dengan perlindungan bisa menjadi raja hutan? Sejak Kazulo dan yang lainnya memasuki Senzu di daratan tengah beberapa tahun yang lalu, Sandy dan yang lainnya sudah kalah. Dan kita, permainan catur ini juga kalah bergerak. Sandy kalah. Di antara kerumunan pendekar suci, seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu. Begitu suara itu jatuh, boom. Tiba-tiba terdengar suara keras dari langit, dan kemudian di bawah tatapan semua orang, sebuah lubang hitam yang menutupi langit tiba-tiba muncul di cakrawala, tetapi segera, lubang hitam itu diperbaiki oleh hukum surgawi. Seseorang jatuh dari langit, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Sosok itu adalah Sandy Sangguan. Di atas kota Yunhai, suara-suara yang masih meneriaki Sandy Sangguan tiba-tiba berhenti, dan semua orang kaku di tempat seperti membatu. Mulai hari ini, hanya ada 4 jenius yang tersisa di ras manusia Kingzu. Entah siapa membisikkan kata-kata ini. Bersambung.